Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sohrul Rahmatul Ajijah. Kali ini saya mau menjelaskan mengenai equilibrium output di ekonomi dua sektor. Seperti kita tahu, ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya mengenai perekonomian tertutup. Ya, jadi kalau kita ingat dalam pendekatan pengeluaran Y sama dengan C plus I plus G ditambah NX, ketika suatu negara itu belum memiliki NX, maka ini masuk di dalam kategori ekonomi yang tertutup atau closed economy. Nah, closed economy sendiri ada yang dua sektor karena dia hanya mengenal C sama I, dan tiga sektor ketika dia sudah mengenal government spending. Sekarang kita coba lihat dulu bagaimana multiplier di perekonomian tertutup yang di dua sektor. Nah, untuk menghitung equilibrium output ini ada dua pendekatan ya. Yang pertama ini pendekatan pengeluaran, kemudian yang kedua ini adalah pendekatan saving dan investasi. Jadi dua-duanya itu hasilnya akan sama. Kita lihat dulu. Kalau Y sama dengan CI approach, secara matematika kita punya Y sama dengan C plus I, begitu ya. Di mana kita masukkan Y sama dengan C-nya kita ganti dengan C0 plus BY begini. Kemudian ini adalah investasinya tetap. Nah, kalau dari sini mungkin kalian bingung, kita kumpulkan sesama Y-nya. Y min BY sama dengan C0 plus I, kan gini ya. Nah, ini kalau kita keluarkan menjadi 1 min B sama dengan C0 plus I. Sehingga Y itu adalah C0 plus I dibagi dengan 1 min B. Perlu diingat bahwa C0 ini adalah sebuah konstanta, sehingga ini juga bisa kita tulis seperti ini, C0 per 1 min B ditambah dengan 1 per 1 min B dikalikan dengan I. Nah, B itu adalah tidak lain MPC, berarti angka. Maka ini adalah sebuah angka atau konstanta. Maka slope atau koefisiennya adalah 1 per 1 min B. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengetahui elastisitas DY terhadap DI, artinya seberapa peka Y akibat perubahan I tidak lain adalah 1 per 1 min B. Ya, di mana kalau kita ingat 1 min B itu adalah MPS, ya kan, 1 per MPS. Nah, begini, ini adalah equilibrium untuk dua sektor. Kemudian kalau kita lihat, nah sekarang menggunakan S sama dengan I approach. I sama dengan S ya. Kita asumsikan bahwa investasi sama dengan saving. Kita ingat bahwa rumus saving itu adalah min C0 plus 1 min BY. Nah, dari sini kita bisa tuliskan tidak lain adalah Y 1 min B itu adalah I min jadi plus kan, plus C0. Nah, sebenarnya sama. Maka Y adalah C0-nya kita taruh depan aja, plus I dibagi dengan 1 min B. Jadi hasilnya sama antara pendekatan saving sama dengan investment dan juga pendekatan dari pengeluaran yaitu Y sama dengan C plus I. Kalau kita menggunakan simulasi angka begitu ya, misalkan di sini adalah disposable income kita di sini, kemudian ini adalah konsumsi kita. Ya, maka bagaimana kita bisa saving, di mana Y sama dengan C plus S kan kemarin ya, 4.200 dikurangi 3.800 maka kita bisa saving sebanyak 400 dan seterusnya gitu ya. Kemudian investasinya ini diasumsikan investasinya konstan yaitu sebanyak 200, maka bisa dikatakan di sini bahwa level dari GDP itu tidak lain adalah sama dengan yang di kolom 1 yaitu 4.200. Maka kalau kita lihat total konsumsi plus investmentnya itu kan 3.800 tambah 200 ya, yaitu 4.000. Bisa dikatakan bahwa GDP lebih besar dari konsumsi sama investasinya. Maka ini bisa dikatakan bahwa ekonomi mengalami kontraksi. Artinya kalau di sini kita bisa lihat bahwa savingnya
itu lebih besar daripada investasinya kan gitu ya. Tetapi ketika di sini saving itu sama dengan investasinya, kemudian eh, level GDP-nya itu sama dengan jumlah investasi plus saving, maka ini dikatakan equilibrium. Maka ini sebagai dasar kita gunakan kenapa saving itu dianggap sama dengan investasi. Jadi itu adalah posisi equilibrium. Kalau savingnya lebih tinggi daripada investasinya, maka ini masa-masa kontraksi. Jadi kayak ekonomi itu apa ya masih resesi begitu ya. Jadi untuk outputnya masih mengalami penurunan. Sedangkan kalau di sini investasi lebih besar dibandingkan savingnya, maka ini posisi ekspansif banget gitu ya. Dan semuanya ini sebenarnya mengarah kepada equilibrium. Nah, multiplier model itu sekali lagi adalah menerangkan derajat kepekaan ya. Jadi kalau tadi contohnya adalah delta Y per delta I. Jadi menunjukkan seberapa peka Y akibat perubahan I. Nah, dia asumsikan di sini wage dan price itu tetap ya. Kemudian dan di situ ada resource yang belum diberdayakan. Misalnya diketahui MPC sama dengan 2/3. Berapa GDP akan berubah jika investasi berubah sebanyak 1.000 billion rupiah. Jadi kalau kalian nggak mau ngafalin, ini bisa kita mulai stepnya sama dengan Y sama dengan C plus I kan gitu. Dimana ini adalah C0 plus BY plus I. Ya, sehingga ini adalah Y sama dengan 1 min B, ini adalah C0 plus I. Nah, pertanyaannya adalah ini delta Y per delta I. MPC-nya adalah 2/3, berarti ini Y sama dengan C0 plus I per 1 min B kan begitu. Kemudian GDP berubah jika investasi naik sebesar 1.000. Nah, kenaikan dari investasinya adalah 1.000. Maka berapa nilai Y-nya? Begitu ya. Dan ini kalau kita masukkan B-nya atau MPC-nya kan 2/3. Maka ini menjadi 1/1/3 sama dengan 3. Jadi delta Y per delta I-nya itu adalah 3. Artinya apa? 3/1 itu artinya adalah setiap ada kenaikan I satu satuan maka Y-nya akan naik sebesar 3 satuan. Berarti kalau I-nya ini naik 1.000 maka Y-nya adalah naik sebesar 3.000. Nah, untuk pendekatan secara aritmatik, misalnya terjadi perubahan sebesar 1.000 di dalam investasi, maka kita untuk berapa jumlah dari kenaikan GDP, kalau MPC-nya diketahui 2/3 ya tidak lain adalah 3.000 ini. Jadi logikanya itu gini, ini 1.000 sama dengan 1 dikalikan 1.000 kan. Kemudian ditambah dengan misalnya ini kan MPC-nya adalah 2/3. Berarti 2/3 kali 1.000 sama dengan 667 dan seterusnya. Ini kalau dijumlah pangkat tak terhingga ini hasilnya adalah 3.000. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kebijakan fiskal dalam multiplier model. Di sini peran dari kebijakan fiskal pada perekonomian adalah menjalankan peran alokatifnya, distributifnya, dan juga stabilizernya. Kemudian untuk instrumen dari fiscal policy diantaranya adalah government spending dan juga tax. Jadi ini government spending dan ini adalah tax. Kalau kita melihat di sini ya, ini adalah GDP dan ini adalah total expenditure ya, CIGNX-nya. Karena ini masih 2 sektor, tapi sekarang udah ada kebijakan fiskal, berarti masuk ke 3 sektor. Ini adalah garis 45 derajat. Kemudian ini kalau suatu negara itu hanya punya C aja, kemudian ini adalah C plus I, dan ini adalah C plus I plus G. Jadi, dengan semakin banyaknya variasi dari pengeluaran negara, dari pengeluaran suatu negara, maka GDP-nya juga akan semakin besar. Nah, ini kondisi bagaimana perekonomian ketika sudah ada kebijakan fiskal di situ. Ya, seperti yang tadi bahwa ini adalah GDP, kemudian ada unsur tax,
disposable income itu adalah GDP dikurangi dengan tax, maka ini adalah pendapatan yang siap untuk dibelanjakan. Kalau dia hanya membelanjakan sebesar 3.600, kemudian investasinya 200, kemudian government spending-nya di sini ada 200, maka total CIG-nya kan 4.000. Nah, kalau di sini antara GDP-nya 4.200 namun CIG-nya 4.000, maka ini masih kondisi kontraksi, nanti menuju ke equilibrium yang jumlahnya harus sama persis. Sedangkan kalau GDP-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan total CIG, maka dia kondisi yang sangat ekspansif dan kembali ke equilibrium-nya. Nah, sekarang kita mencoba mencari equilibrium output dengan asumsi pajak itu independence terhadap income, artinya jumlah besar kecilnya pajak tidak tergantung pada income. Maka dalam hal ini T adalah T0. Jadi pajak itu kan ada yang T0 plus TY seperti ini ya. Di mana T0 ini adalah tax yang tidak bergantung pada besar kecilnya pendapatan atau dia adalah pajak langsung. Sedangkan T kecil ini adalah pajak tidak langsungnya. Sekarang kita coba di perekonomian tertutup 3 sektor, Y sama dengan C plus I plus G. Nah, ini kan kita masukkan di mana kalau kita dalam sebuah soal kemudian diketahui mengenai teks, maka kita harus menghitung Y disposable. Jadi kan disposable income itu adalah pendapatan setelah dikurangi pajak. Maka kalau awalnya C itu adalah C0 plus BY, maka kalau dalam soal yang atau di kasus perekonomian 3 sektor ini menjadi YD, Y disposable. Ya. Ini kita masukkan Y sama dengan C0 plus BYD plus I plus G. Atau lebih jelasnya seperti ini aja. Y sama dengan C plus I plus G. Kita ingat ini adalah C0 plus B Y disposable ditambah dengan income ditambah dengan government spending. Kita tahu bahwa C0 plus B ini adalah Y dikurangi tax. Nah, taxnya tadi kan diketahui taxnya adalah T0 saja ya. Maka ini dikurangi dengan T0 ditambah dengan I ditambah dengan G. Kita keluarkan C0 plus BY dikurangi dengan BT0 plus I plus G. Nah, kita kumpulkan sesama Y min BY sama dengan ini C0 min BT0 plus I plus G. Maka ini adalah Y 1 min B sama dengan C0 min BT0 plus I plus G. Sehingga Y itu akan menjadi C0 min BT0 plus I plus G per 1 min B. Seperti yang sebelumnya, ini kan artinya adalah C0 per 1 min B. Kemudian min B per 1 min B kali T0 ditambah 1 per 1 min B dikalikan I ditambah 1 per 1 min B dikalikan G. Nah, kalau kita ingin tahu multiplier dari T0, berarti delta Y, ya, delta Y per delta T0 tidak lain adalah ini, min B per 1 min B. Kalau delta Y per delta I, ini sama dengan delta Y per delta G, yaitu 1 per 1 min B. Kayak gitu. Hal yang sama kalau kita menggunakan pendekatan I plus G ditambah dengan ST. Jadi hasilnya akan ketemu angka yang sama.
Nah, lalu bagaimana kalau kasusnya teksnya itu komplit? Jadi misalnya diketahui teksnya adalah T0 plus TY. Nah, berarti sama sih caranya, tidak ada yang berbeda. Plus I plus G. Maka ini adalah C0 plus B, Y disposable, ditambah I, ditambah G. Dan disposable income itu tidak lain adalah Y dikurangi teks. Nah, karena teksnya adalah T0 plus TY, berarti ini karena dikurangi berarti menjadi min T0 min TY. Jadi jangan bingung di sini, ditambah dengan I plus G. Nah, ini menjadi C0 plus BY min B T0 min B T dikalikan Y plus I plus G. Kita kumpulkan sesama Y, min BY, kemudian min BTY, sama dengan C0 min BT0 plus I plus G. Nah, ini kan bisa kita keluarkan 1 min B min BT sama dengan sama. Nah, ini sama dengan C0 min BT0 plus I plus G dibagi 1 min B min BT. Nah, kalau kita bandingkan, kalau ini teksnya ini lengkap, ada pajak langsung, pajak tidak langsungnya. Sementara kalau yang kasus ini hanya pajak langsung saja, kita lihat multipliernya. Nah, multipliernya lebih besar yang mana? Kalau kita lihat kan ini 1 dikurangi B saja. Sementara ini 1 dikurangi B dikurangi B kali T. Berarti kan 1 dikurangi B dikurangi lagi gitu kan, berarti angkanya menjadi lebih kecil. Kalau sesuatu dibagi dengan angka yang lebih kecil, maka hasilnya akan menjadi lebih besar. Oleh karena itu, nah lalu bagaimana kalau fiskal policy-nya ini ada di government spending? Ya sama saja sih. Jadi bedanya misalnya ini ya, kita nyari delta G, delta Y per delta G kayak gitu. Jadi ketemuin 1 per 1 min B min BT. Kurang lebih sama. Nah, contohnya di sini diketahui C sama dengan 300 plus 0,75 YD. I-nya 400, G sama T-nya ketemu 200. Kita diminta mencari GDP equilibrium-nya. GDP equilibrium itu terjadi ketika pendapatan itu sama dengan pengeluarannya. Y sama dengan C plus I plus G, kan gitu ya. Kemudian C-nya adalah kita masukkan 300 plus 0,75 YD. YD itu tidak lain adalah Y dikurangi dengan teks, teksnya adalah 200. Kemudian investasinya adalah 400. Kemudian G-nya adalah 200. Ini kita keluarkan 300 plus 0,75 Y dikurangi 150 plus 600. Nah, ini 900 dikurangi 150 sama dengan 750. Ini Y min 0,75 Y. Maka 0,25 Y sama dengan 750. Maka Y sama dengan 750 per 0,25 sama dengan 3000. Kayak gitu. Nah, sekarang government expenditure. Nah, kalau mencari government expenditure berarti kita tidak lepas dari tidak boleh terlepas dari multipliernya. Jadi kita kan tadi gini, plus I plus G. Nah, ini kan C0 plus B, YD-nya adalah Y dikurangi dengan teks. Teksnya T0 ya, karena ini kan langsung, jadi dia itu T0.
ditambah dengan I plus G. Nah, ini sama dengan C0 plus BY min BT0 plus I plus G. Nah, ini kita kumpulin berarti 1 min B dikalikan dengan Y sama dengan C0 min BT0 plus I plus G. Nah, pertanyaannya adalah government expenditure multiplier-nya 4. Berarti kita ngomongin soal government multiplier. Berarti delta Y per delta G ini adalah 1 per 1 min B. Itu ketemunya adalah 4. Kemudian oleh karena itu ketika G itu naik sebesar 50, nah berarti kan G-nya di sini naik sebesar 50, akan menaikkan Y sebesar 200 ya. Karena expenditure multiplier-nya di sini ketemunya 4. Jadi 50 kali 4 200. Kemudian tax multiplier itu 3 ketemu ya. Jadi tax multiplier kan di sini T0 ya. Delta Y per delta T0 adalah min B per 1 min B. Itu ketemunya adalah negatif 3. Jadi kenaikan tax sebesar 50 akan menurunkan Y sebesar 50. Kayak gini. Ya, akan menurunkan Y sebesar 150. Kayak gitu. Ini contohnya tadi yang ketika ada pajak langsung dan tidak langsung. Ini cara mencari fiscal policy multiplier-nya. Oke, sama ini caranya seperti tadi. Bisa latihan sendiri. Nah, hal yang perlu diperhatikan bahwa di sini dalam close ekonomi kan Y sama dengan C plus I plus G. Nah, kalau kita pindah itu Y min C min G sama dengan I. Maka kalau yang sebelah kiri ini kita coba untuk rekayasa dengan teks. Berarti Y dikurangi T dikurangi dengan C ditambah dengan T min G sama dengan I. Maka ini kan kalau ini kan hilang ya sebenarnya gitu. Nah, ini sebenarnya punya makna. Pendapatan dikurangi pajak dikurangi dengan konsumsi itu tidak lain adalah private saving. Sementara tax itu menjadi penerimaan negara kan, dikurangi dengan pengeluaran negara itu akan menjadi public saving. Jadi private saving ditambah public saving itu sama dengan investasi. Jadi secara keseluruhan bahwa dalam sebuah ekonomi bahwa saving itu harus sama dengan investasi. Semakin besar konsumsi, semakin kecil private saving, dan hasilnya national saving-nya itu akan menjadi lebih turun. Jadi national saving itu kan private saving ditambah dengan government saving atau public saving sama dengan national saving kan gitu. Ketiga, government mengeluarkan lebih banyak dari yang dia terima dari tax revenue, maka budget deficit itu akan menyebabkan national saving yang lebih berkurang. Ini kita dicontohkan misalnya GDP diketahui 8 triliun, tax-nya 1, triliun, private saving-nya 0,5, public saving-nya 0,2. Maka kita diminta menghitung consumption, government purchase, national saving, dan investment-nya. Ya sudah tinggal dimasukin aja private saving, Y min T min C, ketemulah C 6 triliun. Sama ini juga government saving-nya adalah T min G, maka ketemunya 1,3. Nah, national saving itu adalah penjumlahan dari private saving ditambah public saving. Kayak gitu. Oke, seperti itu dulu untuk materi multiplier close economy. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.